Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak hebat, perkenalkan saya Dedi Rolis dari UPTD SDN 1 Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini akan mengetengahkan praktek coaching untuk supervisi pembelajaran. Baik, sebelum praktek coaching ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya ada yang sebagai pengamat, yang kedua ada sebagai coach, dan satu lagi yaitu sebagai coachee, di mana pengamat bertugas mengamati apa yang dilakukan oleh coach kepada coachee. Ada beberapa persiapan atau beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu pra supervisi, di mana seorang supervisor itu melakukan atau menanyakan terhadap coach tentang apa yang akan dilakukan, seperti misalnya menanyakan poin-poin apa saja yang harus disiapkan dalam melaksanakan suatu teknik coaching. Nanti seorang coach juga akan mempersiapkan yang pertama yaitu prinsip coaching, yang di dalamnya berupa satu, kemitraan, yang kedua proses percakapan kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Selain prinsip coaching, yang kedua yaitu inti coaching, di mana dalam proses inti coaching di situ harus ada satu, kehadiran penuh atau yang disebut dengan present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini adalah kompetensi inti coaching. Jadi seorang coach itu harus memiliki 3 kompetensi inti coaching yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan alur tirta. Alur tirta yaitu yang pertama tujuan, di mana apa tujuannya akan dicapai dalam proses coaching itu. Yang kedua identifikasi. Identifikasi yaitu mengidentifikasi apa-apa yang menyebabkan permasalahan tersebut dan bagaimanakah cara penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Kapan aksi tersebut akan dilaksanakan dan berapa lama. Yang terakhir yaitu taknya itu tanggung jawab. Nah, di tanggung jawab ini nanti seorang coachee dituntut tanggung jawabnya untuk membuat satu komitmen tentang apa yang sudah dilakukan, seperti itu. Selanjutnya, nanti saya di sini sebagai supervisor, supervisor. Saya Dedi Rolis sebagai supervisor, dan teman saya Bapak Muhammad Iqbal sebagai coachee, dan Pak Fajrin Nur Rizki sebagai coach. Nanti kami akan mempraktikkan teknik coaching ini secara bergantian dengan waktu masing-masing 20 menit, dengan melakukan skenario atau melaksanakan skenario yang sudah kami susun, sehingga menjadi alur yang sesuai dengan apa yang diskenariokan.
Oleh karena itu, mulai saja berikut videonya. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum Pak. Masih mana? Kamera roll action. Assalamualaikum Pak Fajri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saat ini baik. Alhamdulillah baik Pak. Jadi gini Pak, Bapak kan hari ini akan melakukan coaching, praktek coachingnya dengan baik Pak. Nah, menurut Bapak nih apa saja yang harus dikuasai atau yang harus diterapkan sebelum melakukan coaching Pak? Apa saja? Yang saya ketahui poin-poin yang harus diperhatikan dalam kegiatan coaching itu yang pertama adalah prinsip coaching. Ya. Di mana prinsip coaching itu diantaranya adalah kemitraan, terus proses percetakan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus yang kedua itu kompetensi inti coaching, di mana kompetensi inti coaching itu diantaranya yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah menggunakan aktif, terus yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga untuk dalam mendengarkan dan mengajukan pertanyaan tersebut itu dengan rasa. Iya, dengan rasa itu menerapkan melalui alur tirta, di mana atau dari tirta itu T-nya itu tujuan, terus I-nya itu identifikasi, lalu R-nya itu rencana aksi, dan T-nya itu tanggung jawab. Baik Pak, Bapak sudah mempersiapkan apa yang harus diperhatikan sebelum coaching ya Pak ya? Nah sekarang dalam praktek coaching yang akan Bapak laksanakan ini kompetensi apa yang akan dikembangkan di sini? Dalam pelaksanaan coaching ini saya ingin mengembangkan sebuah kompetensi mendengarkan aktif Pak. Ya, jadi lebih dominan mendengarkan aktifnya gitu ya Pak. Baik Pak, jadi Pak Fajri ingin mengembangkan kompetensi coaching mendengarkan aktif. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Untuk bagian yang secara spesifik ingin diobservasi juga sama Pak, yaitu pada kompetensi mendengarkan aktif. Terus indikator tercapaiannya tuh di dalam melaksanakan coaching itu apa yang diharapkan? Indikator. Untuk indikatornya yaitu saya dapat menerapkan kompetensi mendengarkan itu dalam sebuah rasa, di mana rasa itu yang R-nya receive atau menerima, menangkap kata kunci. A-nya acknowledge adalah memberi tanda kita mendengarkan atau memperhatikan. Terus S-nya summarize yaitu merangkum, dan yang A-nya ask, memberikan pertanyaan hasil dari mendengar. Baik, serupanya Bapak sudah paham betul ya sebelum melaksanakan coaching. Sekarang silakan Bapak melakukan teknik coaching ataupun coaching
temu Pak, bisa terselesaikan. Permasalahannya seperti apa? Nah, permasalahannya itu kan mengenai pelaksanaan ekskul pramuka di sekolah saya. Ekskul pramukanya bagaimana? Nah, jadi ekskul pramuka di sekolah saya ini tuh Pak, tingkat peran serta peserta ekskulnya ini tuh mengalami apa ya, pakem tuh Pak, bahkan ya ada kemunduran gitu ya. Nah, padahal saya kan mengharapkan adanya peningkatan dari peran serta siswa pada kegiatan ekskul pramuka tersebut. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuatkan anak-anak itu malas melaksanakan ekskul pramuka tersebut, menurut Pak Iqbal? Nah, kayaknya itu Pak yang membuat anak-anak malas untuk mengikuti kegiatan ekskul pramuka itu ya mungkin karena program ekskul pramukanya monoton Pak. Kegiatannya ya kegiatan yang umum di pramukaan saja gitu ya. Seperti misalnya PBB dan lain-lainnya itu yang hubungannya dengan pramukaan yang sudah umum Pak. Terus apa yang diharapkan menurut Pak Iqbal, apa yang diharapkan, apa maunya siswa itu agar bisa rajin di ekskul pramuka? Ya mungkin Pak, supaya siswa lebih rajin mungkin ya kami harus membuat program yang lebih ini Pak, yang lebih menarik minat siswa. Wah, saya pendapat sekali sama Pak Iqbal agar siswa bisa rajin dengan membuat program yang tidak monoton ya Pak ya. Lalu menurut Bapak mengenai program tersebut yang diberikan kepada anak-anak itu bagaimana? Ya iya tuh Pak, nah sekarang saya mulai terpikirkan tuh Pak ya masalah program itu. Nah, jadi mungkin Pak supaya menggairahkan minat siswa untuk supaya mengikuti ekskul pramuka ya mungkin kami harus membuat program yang berbeda Pak dari sebelumnya gitu ya. Ya contohnya misalnya kalau anak-anak kan biasanya suka kalau kegiatannya langsung ke alam gitu ya. Nah karena selama ini kan kami hanya melakukan kegiatan di lingkungan sekolah saja tuh Pak. Ya nanti akan mungkin saya coba Pak kira-kira kegiatan pramukanya itu yang langsung menyatu ke alam seperti misalnya outbound lah gitu ya. Nah betul sekali Pak, untuk kedepannya program di alam itu kemungkinan akan menambah wawasan dari murid dan murid juga tidak akan bosan, itu betul sekali Pak. Jadi sekarang apa rencana Pak Iqbal untuk menyelesaikan masalah ini? Ya rencana saya Pak supaya bisa menyelesaikan permasalahan ini ya Pak ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya menurut saya harus secepatnya Pak membuat perancangan program tersebut Pak, seperti kegiatan pramuka yang masuk alam itu Pak. Ya mudah-mudahan dapat berhasil ya Pak untuk merubah program-program yang Pak Iqbal buat agar anak-anak juga rajin mengikuti ekskul pramuka tersebut. Terus apa komitmen Pak Iqbal dalam ke depan? Nah mungkin komitmennya itu Pak ya mungkin supaya program ini berjalan dengan baik ya kami juga harus memiliki komitmen ya Pak, terutama mungkin dengan tim ini ya Pak, dengan tim pembina pramukanya gitu ya. Nah supaya program yang nanti saya susun ini bisa dilaksanakan dengan tanggung jawab Pak pada mereka itu ya, supaya minat siswa ini ya meningkat lah itu Pak. Wah bagus sekali itu Pak Iqbal. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Pak Iqbal harapkan ke depannya ya. Lalu untuk tindak lanjutnya seperti apa ya Pak Iqbal
juga saya Pak, andai kata program ini sudah saya laksanakan, nah jadi nanti saya mohon tidak keberatan Pak Fajrin kalau saya ngobrol-ngobrol lagi Pak. Siap, Pak. Tidak. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Ya sama-sama Pak, saya juga mengucapkan terima kasih Pak. Baik Pak Fajrin, tadi sudah melaksanakan supervisi ya ataupun coaching ya pada Iqbal ya. Ya. Dari yang sudah saya amati nih Pak, alhamdulillah Pak Fajrin sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Bagus, Pak Fajrin itu berdasarkan indikator tercapai pengembangan yang diinginkan dari proses coaching tadi, apakah apa yang sudah Pak Fajrin lakukan tadi? Dari praktek coaching yang sudah dilaksanakan tadi, saya sebagai coach telah berusaha untuk menerapkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif, yaitu mendengarkan dengan sebuah rasa. Beberapa pertanyaan yang saya ajukan berdasarkan apa yang saya dengar. Kemudian saya sebagai coach sesekali mengucapkan seperti oh, nah, wah gitu. Kemudian saya berusaha menyampaikan pertanyaan terbuka, dan saya juga merangkum jawaban coach sebagai bahan pertanyaan untuk selanjutnya. Wah, mantap sekali Pak Fajrin. Berdasarkan catatan saya ini Pak Fajrin sudah menerapkan kompetensi pendengaran aktif ya dalam proses coaching tadi. Kemudian mimik dan gaya bicara juga sudah memperlihatkan perhatian penuh saat mendengarkan coaching. Juga merangkum jawaban sebagai bahan pertanyaan yang diajukan, kemudian juga membuat rangkum hasil pembicaraan tadi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Fajrin atas yang sudah tadi dilaksanakan dengan coaching dengan Pak Iqbal. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lagi ya Pak ya. Kalau ada apa-apa nanti kita sharing lagi. Terima kasih. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Iqbal, Pak Fajrin. Saya undur diri dulu mematikan HP. Biasanya lagi. Baiklah, itu tadi Bapak dan Ibu calon guru penggerak hebat dimanapun Anda berada. Kami sudah melaksanakan coaching bersama rekan saya tadi Pak Fajrin, Pak Iqbal, dan saya sendiri, bahwa saya sebagai supervisor mengatakan kepada coach bahwa teknik coach yang sudah dilaksanakan tadi sangat bagus dan berjalan dengan baik. Kemudian dijawab oleh Pak Fajrin sebagai coach bahwa beliaunya sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan, yaitu mengembangkan menjadi pendengar yang aktif dengan mendengarkan dengan rasa. Beliau mengajukan atau berdasar apa yang didengarnya, kemudian juga sesekali mengucapkan oh, nah, dan kemudian juga menyampaikan pertanyaan terbuka. Dan saya sebagai supervisor sangat mengapresiasi usaha daripada coach yang sudah dilaksanakan tadi. Kemudian juga saya komentari bahwa dari mimik dan gaya bicara sudah memperlihatkan perhatian penuh saat mendengarkan coach seperti itu. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat menginspirasi semua calon guru penggerak yang sekarang maupun yang akan datang. Tetap tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.